lagi shalom. Ya, puji Tuhan kita semua kembali ya ada di sini ya, baik kita yang ada di rumah Tuhan di sini maupun Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mengikutinya dari tempat masing-masing. Saya bersyukur dan saya percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudusnya hadir bagi kita. Salah satu yang membuat saya yakin akan hal itu adalah pujian penyembahan yang tadi kita nyanyikan itu adalah bagian-bagian yang sebenarnya saya mau sampaikan dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Jadi tanpa saya dengan teman-teman singer dan pemusik kita duduk dan bicara, tapi saya tadi jadi menikmati gitu karena dan teringat apa yang mau saya sampaikan pada saat ini. Hari ini kita akan merenungkan ya satu tema ritual tanpa spiritual. Akhir-akhir ini quote ini sering diucapkan. Yang mirip dengan ini, yang kaitannya dengan ini adalah ya selain ritual tanpa spiritual adalah spiritual tapi tidak religious. Spiritual but not religious. Itu istilah-istilah yang sekarang lagi viral di kalangan gereja, di kalangan para hamba Tuhan, pemberita firman Tuhan. Nah, saya coba ajak kita untuk memikirkan bagian ini melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui satu ayat yang saya ajak kita untuk baca dari Roma pasal 8 ayat yang pertama. Roma 8 ayat yang pertama, saya ajak kita membaca satu ayat ini, tetapi saya mengajak kita semua nanti mungkin setelah kebaktian di rumah atau waktu kita lagi santai, coba baca Roma 7 dan 8, dua pasal ini, Roma 7 dan Roma pasal 8 ya. Bukan di sini ya, nanti kalau setelah di sini kita baca habis lalu saya bilang amin dan kita selesai. Bacaannya cukup panjang, Roma pasal 7 dan pasal 8. Saya sangat menyarankan Bapak Mama dan Saudara untuk membaca nanti di saat waktu luang di tempat masing-masing. Sekarang kita baca Roma 8 ayat 1, 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Ini sebuah jaminan yang kuat dari firman Tuhan kepada kita. Tapi seperti apa itu? Banyak orang yang bingung juga dengan ayat ini. Ayat ini cukup sering diberitakan, cukup sering dihotbahkan, tetapi kelihatannya tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan banyak orang Kristen. Seperti apa itu? Nah, sekali lagi untuk lebih memahami, saya sekali lagi mengajak kita untuk membaca pasal 7 dan pasal 8 untuk kita bisa paham. Bahkan lebih bagus lagi kita membaca seluruh kitab Roma. Pasal 1 sampai pasal berapa ya? Tidak salah, pasal berapa ya Roma yang terakhir ya? Baca seluruh kitab itu dan kita akan menemukan satu konteks pengertian yang mendalam tentang prinsip-prinsip kerajaan surga. Paulus sebagai seorang yang ahli dalam Taurat, sebagai seorang Farisi yang paham betul, yang sangat pintar, dia menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar. Ya. Para teolog mengatakan di dalam Alkitab itu ada dua kitab kembar, yaitu kitab Roma atau surat Roma dan surat Galatia. Itu surat kembar. Itu Paulus menjelaskan tentang prinsip dasar bagaimana dia menceritakan bahwa Yesus Kristus benar-benar telah menggenapkan hukum Taurat. Pada saat Yesus hidup itu kan dia sering dituduh dengan penghujat Allah, dituduh dengan menghapus hukum Taurat gitu. Tapi dalam Matius ada satu lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul bahwa Yesus datang menggenapkan hukum Taurat. Yesus pernah bilang, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapkan itu. Nah, prinsip seperti apa itu Paulus menjelaskan. Oke, saya awali bagian pemberitaan ini dengan satu cerita. Satu kali Tuhan kasih saya kesempatan untuk terbang dari waktu pulang ya dari Surabaya ke Kupang di atas ketinggian kira-kira 30.000 kaki di atas permukaan laut sambil menenangkan diri. Ya, saya senang ketika lagi terbang itu merenungkan tentang kebaikan Allah, karena memang di atas ketinggian kan kayaknya lebih dekat dengan surga gitu ya. Penuh pergumulan kalau kita di atas. Jadi waktu saya lagi duduk merenungkan tentang kebaikan Allah, tentang hadirat Allah, tentang kemurahan Allah dalam Kristus, ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya. Yang pertama adalah, mengapa pesawat ini bisa terbang? Padahal kalau kita, misalnya ini saja, yang cukup ringan dibanding beratnya pesawat terbang, kita lempar dia jatuh. Pesawat terbang yang begitu berat, kenapa dia bisa terbang?
Lalu yang kedua, kenapa mobil bisa berjalan? Kenapa lampu bisa menyala? Ini banyak lampu yang bisa menyala. Kenapa pohon bisa bertumbuh dan sebagainya? Kenapa bisa begitu? Kalau saya tanya saat ini kita masing-masing di sini, saya yakin kita punya jawaban, termasuk bingung. Kenapa? Termasuk tidak tahu alasannya. Saya mendapat satu kesimpulan ketika lagi merenungkan di atas ketinggian itu. Bahwa karena mereka dibuat untuk itu. Mereka diciptakan untuk itu. Mereka dibuat untuk itu. Pesawat dibuat untuk bisa terbang. Pesawat bukan dibuat untuk bisa terapung di atas air. Mobil dibuat untuk bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya dia dirancang dengan segala macam sistem untuk bisa melakukan hal itu. Pohon diciptakan oleh Allah untuk bisa bertumbuh. Mau perhatikan perintah Allah, firman Allah di dalam Kejadian pasal 1. Allah katakan begini. Hendaklah tanah menumbuhkan pohon, berbagai jenis pohon. Hendaklah tanah. Allah perintahkan kepada tanah untuk tumbuhkan pohon-pohon. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika pohon itu dicabut dari tanah, apa yang terjadi? Matilah dia. Baru-baru heboh dengan angin ribut, pemerintah bahkan perintahkan tebang pohon-pohon, tapi kemudian ditumbuh lagi. Kenapa bisa begitu? Bahkan Ayub sendiri mengakui dalam kitab Ayub, pohon itu kalau ditebang dia tumbuh lagi. Tapi manusia sekali tebang selesai. Kenapa? Selagi akar masih tertancap di tanah dia akan tumbuh. Karena dia terikat kepada sumbernya. Nah, waktu Allah menciptakan manusia, dia katakan apa? Baiklah kita menjadikan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Manusia terikat kepada Allah. Begitu. Sehingga ketika manusia terlepas dari Allah, dia mati. Itulah yang terjadi atas pilihan Adam dan Hawa. Mereka memilih terlepas dari Tuhan, mati. Tuhan mengikat mereka dengan satu peraturan, kamu boleh makan semua buah pohon di taman ini, tapi yang di tengah itu jangan. Terikat dengan aturan itu. Tapi ketika melanggar aturan itu, artinya mereka memilih tidak terikat kepada Tuhan. Matilah mereka. Manusia, kenapa bisa menyembah Allah? Ini yang tadi saya maksudkan. Ketika teman-teman dengar pemusik, mereka menyanyi. Kenapa manusia bisa menyembah Allah? Karena dia diciptakan untuk itu. Dalam sistem hidupnya, secara spiritual, Allah membuat sedemikian rupa sehingga manusia akan mencari Allah. Apapun yang terjadi, manusia akan mencari sesuatu. Karena manusia diciptakan dengan satu kesadaran ilahi bahwa ada kuasa yang lebih hebat dari dia. Apapun itu. Sehingga ketika orang tidak menemukan Allah yang benar, dia akan cari pohon, gunung, batu, apapun juga dia sembah. Bahkan yang bodoh-bodohnya yang dikritik oleh para nabi di Perjanjian Lama adalah kamu sangat bodoh. Sebenarnya dia mengejek orang-orang Yahudi. Kamu ambil emas, perak, kamu jadikan patung, kamu sembah. Kamu katakan itu Allah. Padahal dia punya tangan tapi tidak bisa digerakkan. Dia punya kaki tidak bisa berjalan. Tidak ada nafas hidup dalam hidungnya. Tapi kamu sembah dia. Kamu bodoh. Kita bilang kita percaya Tuhan, dalam nama Yesus ada kemenangan, jalan digelap bangun lari. Ada juga lagi yang bangun lari sambil nyanyi dalam nama Yesus. Kita diciptakan untuk menyembah Allah. Nah, tadi saya sempat singgung tentang Adam dan Hawa di Taman Eden. Mari kita ingat kembali kisah itu, kita ingat masa kita di sekolah minggu. Waktu kita dengar cerita dari guru sekolah minggu tentang Adam dan Hawa. Mereka berdosa yang tadi karena mereka memilih untuk tidak terikat kepada Allah. Sebenarnya itu bukan pilihan mereka sendiri. Ya, kita tahu ceritanya, mereka ditipu oleh iblis. Mereka ditipu oleh iblis. Setelah mereka berdosa, apa yang mereka lakukan? Saya yakin kita tahu ceritanya. Kesadaran yang pertama kali muncul ketika mereka berdosa adalah telanjang, malu, takut. Mereka lari bersembunyi. Ketika mereka dengar langkah kaki Allah, mereka tahu betul ini langkah kaki Allah. Alkitab tidak katakan bahwa mereka melihat Allah. Tapi mereka mendengar ini tanda-tanda langkah Allah. Mereka masih sensitif terhadap kehadiran Allah. Nah, sekarang saya bertanya Bapak Ibu Saudara, kita sensitif tidak dengan kehadiran Allah? Bukan soal rasa, iman itu bukan soal rasa. Mungkin sekali dua kali Allah izinkan kita merasakan hadiratnya, kita gemetar, kita merinding dan segala macam, apapun juga itu. Tetapi iman bukan soal perasaan.
Banyak orang Kristen mengikat iman dengan perasaan sehingga dikatakan di gereja ini tidak ada hadirat Allah. Ini pujian tidak ada hadirat Allah. Pimpin pujian pasti mereka berdosa tadi malam. Pimpin pujian kami tidak rasa apa-apa. Bukan soal perasaan. Bahkan firman Allah dalam Ibrani 11 ayat 1 katakan iman adalah dasar dari apa yang tidak kita lihat. Dasar apa yang kita harapkan, bukti dari apa yang tidak kita lihat. Itu iman. Adam dan Hawa, mereka langsung untuk masalah ketelanjangan mereka, rasa malu mereka, mereka pergi membuat pakaian, cawat istilah Alkitab, dari daun pohon ara. Mereka menutup rasa malu mereka, telanjangnya mereka bersembunyi. Tetapi Allah terus mencari. Dari sini kita belajar pertama kali bahwa kehidupan Kristen kita, keselamatan kita bukan usaha kita mencari Allah. Bahkan ketika kita berdosa, kita berusaha menjauhi Allah, tapi Allah terus mencari kita. Allah berinisiatif dari Kejadian sampai Wahyu. Allah selalu berinisiatif. Jadi kita dasari iman kita bahwa ketika kita berdosa, Allah akan cari kita. Sampai dapat. Bahkan sampai dikorbankan anaknya untuk dapat kita kembali. Bukan karena kita hebat. Efesus katakan bahwa kita sudah mati, kita ini mati. Yeskiel gambarkan itu dengan Allah mengajak dia untuk melihat tulang-tulang yang berserakan. Tapi ketika firman itu disampaikan, hiduplah tulang-tulang itu. Lalu kita tahu ceritanya Allah bercakap-cakap dengan Adam dan Hawa. Mereka berdosa tapi masih bisa berbicara dengan Tuhan Allah. Jadi kalau misalnya kita jatuh dalam dosa, lalu iblis mulai bilang begini, lupu hidup itu sudah ada guna lain. Pikir rusak sudah ada orang yang tahu yang lulai. Itu suara iblis. Tapi Allah datang mengingatkan kita untuk bangkit kembali. Allah akan membuat kita melalui Roh Kudusnya ingat firman Tuhan. Yesus sudah mati bagi kamu, bangkit kembali. Tapi kalau kita lebih suka dengar tipuan iblis, ya selesai hidup kita. Nah, setelah Allah bercakap-cakap dengan Adam dan Hawa, lalu apa yang Allah lakukan? Allah membuat pakaian bagi mereka. Tuhan Allah bilang begini, dosa kamu, rasa malu kamu, ketelanjangan kamu, ketidakberhargaan kamu itu tidak bisa kamu selesaikan sendiri. Saya yang selesaikan semua itu. Allah membuat bagi mereka pakaian dari kulit binatang. Sekarang kita bertanya, pakaian dari daun pohon ara dengan pakaian dari kulit binatang fungsinya sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama fungsinya. Menutup rasa malu mereka. Menutup ketelanjangan mereka. Sama fungsinya, tetapi esensinya berbeda. Allah mulai menyampaikan bahwa akan ada darah yang tertumpah untuk dosa kamu. Sebab upah dosa adalah maut. Dan maut itu hanya bisa dikalahkan dengan darah yang tertumpah. Tapi darah manusia, darah binatang tidak bisa menghapuskan. Jadi Allah sedang menawarkan atau menyampaikan sebuah di dalam kekristenan disebut dengan tipologi. Satu contoh, satu model bahwa anaknya akan mati untuk dosa itu. Nah, Allah punya maksud lain sehingga dia memberikan pakaian itu ya kepada Adam dan Hawa. Dosa tidak bisa dihapus begitu saja. Dosa tidak bisa dibayar dengan usaha dan perbuatan manusia. Manusia untuk berusaha untuk menutup semua itu, membayar kesalahan mereka tidak bisa. Dan itu manusia usahakan beribu-ribu tahun tidak bisa hingga Yesus datang dan menyelesaikan dan dikatakan it's finished, tetelestai, semua sudah selesai. Pakaian dari kulit binatang itu berarti bahwa ada binatang yang tidak bersalah yang dikorbankan. Firman Allah pernah katakan bahwa ketika Tuhan memberitakan kepada Musa tentang Taurat, dia katakan bahwa jangan makan darah karena dalam darah itu ada nyawa. Darah tertumpah berarti ada nyawa yang dikorbankan. Adam dan Hawa kehilangan nyawa mereka. Mereka mati. Sehingga ada yang mesti menjadi penebusan bagi mereka. Nah, kita lewat cerita Adam dan Hawa kepada Kain dan Habel. Ini cerita yang sangat seru sebenarnya. Dan cerita ini sangat terkenal di sekolah minggu. Kalau guru sekolah minggu lagi Sunday siap materi untuk bercerita, dia ambil sembarang saja dan salah satu yang akan dia ambil biasanya Kain dan Habel. Apalagi kalau ada
Anas Kolmi Gamba Kelai, nah, saudara-saudara Baklai diambil cerita Kain dan Habel. Ketika Hawa melahirkan Kain, ini satu ungkapan Hawa atau quote yang Hawa sampaikan luar biasa. Ketika dia melahirkan Kain, dia katakan begini, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, dia mendapatkan seorang anak laki-laki. Walaupun mereka sudah diusir keluar dari Taman Eden, tetapi kesadaran akan hadirnya Allah, kesadaran tentang pertolongannya Allah meskipun mereka berdosa masih tetap ada. Mereka masih sadar Allah ada dan dia menolong. Lalu kita tahu ceritanya, kemudian Hawa juga melahirkan Habel, Kain menjadi petani, Habel menjadi pengusaha kambing domba, peternak. Lalu cerita satu saat Kain dan Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dari mana mereka bisa persembahkan korban kepada Tuhan? Dari mana mereka tahu adanya Tuhan? Padahal mereka hidup dalam dosa. Tersirat di dalamnya ini, saya yakin pasti Adam dan Hawa mengajar Kain dan Habel. Bahwa ada Tuhan yang maha kuasa. Karena dalam cerita ini tiba-tiba saja mereka persembahkan korban. Dari mana mereka tahu cara mempersembahkan korban itu? Ada guru sekolah yang salah cerita, guru sekolah minggu bilang begini. Kenapa persembahan Kain tidak diterima? Karena Kain petani. Yesus kan gembala domba. Tidak ada hubungan dengan itu. Kain memberi persembahan, Habel memberikan persembahan, tetapi jelas-jelas firman Tuhan katakan persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Tidak diindahkannya. Persembahan Habel diterima. Dan ini menjadi pemicu, menjadi trigger untuk Kain cemburu iri hati kepada Habel. Dan kita tahu ceritanya kemudian dia membunuh adik kandungnya sendiri. Pembunuhan pertama terjadi di dunia, terjadi dalam satu keluarga. Kakak membunuh adik kandung. Hati Kain menjadi panas. Sebelum dia membunuh Habel, Tuhan sudah intervensi kepada Kain. Tuhan bicara kepada Kain. Kenapa lu pemuka muram? Apakah kamu tidak akan berseri-seri kalau kamu berbuat baik? Kamu berbuat jahat, iblis sudah mengintip, dia sangat menggodai kamu. Dia ingin menguasai kamu. Tapi kamu harus mengalahkan dia. Tuhan sudah ingatkan Kain. Orang berdosa pun masih bisa dengar suara Tuhan. Jadi jangan alasan bilang saya berdosa ini pas suara iblis. Hati-hati. Tuhan setiap hari terus ingatkan kita. Saya sangat yakin sebelum seseorang berbuat kejahatan, buat salah, pasti Roh Kudus sudah bicara pada dia. Tapi dia mengeraskan hati. Seperti Kain mengeraskan hati. Lalu terjadilah pembunuhan dia. Belajarlah peka terhadap suara Tuhan. Belajarlah mengenal suara Tuhan seperti apa. Tuhan bisa berbicara di hati kita, bicara melalui firman Tuhan yang kita ingat. Bicara melalui misalnya kalau kita perjamuan dan ada roti itu ada ayatnya. Bicara melalui alam di sekitar kita, bicara melalui orang lain, bicara melalui siapa saja. Tuhan punya banyak cara bicara dengan kita. Tapi kalau kita hati begitu bebal, susah. Belajarlah mendengar suara Tuhan. Ceritanya Kain lalu membunuh Habel. Sekarang saya tanya kepada Bapak Mama dan saudara. Apa salahnya dengan persembahan Kain? Dikatakan di Alkitab memang Kain memberikan sebagian dari hasilnya. Kalau Habel memberikan anak sulung dari kambing dombanya. Tapi apa salahnya? Seperti kita sering bilang begini, kau bepung salah apa lagi? Bepung salah apa kalau tiba-tiba marah sang beta? Bepung salah apa kalau pukul dan beta? Bepung salah apa? Apa salahku? Apa salah saya? Ya, kita sering bingung dengan hal itu. Tuhan bepung salah apa sehingga beta dapat ini masalah? Orang lain yang pemalas gereja, tapi hidupnya aman-aman saja. Itu seruan dari Asaf di Mazmur 73. Percuma saja aku pertahankan tanganku bersih. Aku berusaha berkenan kepada Allah, tapi itu orang jahat, orang fasik hidup sehat seperti tidak punya masalah dalam hidup. Apa salah saya Tuhan? Apa salahku? Seringkali orang bilang begini, itu karena salah paham. Iya salah paham karena lupung paham yang salah. Kain punya paham salah, makanya dia salah paham, dia bunuh Habel. Kita tarik, kenapa persembahan Kain ditolak oleh Tuhan, tapi persembahan Habel diterima. Kita tarik kepada cerita Adam dan Hawa. Tuhan sudah ajar kepada Adam dan Hawa untuk teruskan ajaran ini kepada lupa anak-anak. Persembahan yang aku terima adalah persembahan yang ada darahnya. Ini ditegaskan dalam surat Ibrani, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa.
Dan itulah tradisi yang kemudian berjalan dari bangsa Israel dari tahun ke tahun, ribuan tahun sampai Yesus korbankan dirinya. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Dan kita hanya mungkin berkenan kepada Allah bukan karena usaha kita, tapi karena pengampunan Allah kita diterima. Dan pengampunan itu kalau ada darah yang tertumpah. Ini salah Kain di sini. Jadi hati-hati dengan kita. Kita seringkali datang berusaha kepada Tuhan dengan semua usaha kebaikan kita. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan prinsipnya Allah, aturannya Allah, tidak akan bisa diterima. Nah sekarang kita, kenapa kita sekarang beribadah kan tidak ada darah yang tertumpah di sini, atau kita pukul satu orang berdarah? Tidak ada. Apa dasar kita punya ibadah sehingga Allah berkenan? Dasarnya adalah pengorbanan Yesus Kristus. Makanya Yesus dia sampaikan saat perjamuan malam sebelum dia berpisah dengan murid-muridnya. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Waktu dia katakan, inilah tubuhku yang dihancurkan bagi kamu. Tubuh ini dihancurkan, darahnya ditumpahkan. Inilah darahku, darah perjanjian baru. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Itu adalah dasar ibadah kita. Kita datang kepada Allah atas dasar itu. Bukan karena usaha kita. Bukan usaha kita untuk berkenan kepada Allah. Tidak. Pada saat kematian Yesus, salah satu peristiwa yang terjadi selain orang mati bangkit, gempa bumi, kubur terbelah. Salah satunya adalah tirai bait Allah terbelah dua. Perhatikan baik-baik, dia bukan terbelah dari samping, bukan terbelah dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Menunjukkan bahwa itu bukan usaha manusia, tapi Allah yang membuat terbelah. Allah membuka pintu sehingga orang bisa melihat tabut Allah. Siapapun yang masuk dalam bait Allah bisa melihat tabut Allah. Karena tirai itu memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang maha kudus hanya boleh masuk oleh seorang imam agung setahun sekali. Tapi Allah yang membuat itu terbelah dari atas ke bawah, siapapun bisa lihat. Siapapun dilayakkan di dalam nama Yesus, dia dilayakkan untuk menghadap Allah. Jadi kita layak kepada Allah bukan karena usaha kita dan perbuatan kita. Itulah menjadi dasar ibadah kita. Banyak orang melakukan ritual tanpa spiritual karena itu. Dia lakukan ritualitas. Kain membuat ritual tanpa spiritual, tanpa iman yang benar. Di dalam surat Ibrani 11, ada satu cerita tentang Habel. Dimulai dengan bicara tentang orang beriman, dimulai dengan Habel. Habel orang benar itu, persembahannya diterima karena iman. Tapi Kain ditolak karena usahanya sendiri. Orang tuanya suruh ajar dia, tapi dia semua dengar. Nah, sekarang beta tanya kepada bapak mama semua yang ada di sini, apa yang kotong suruh ajar pada kotong anak-anak? Apa kotong ajar dia hanya supaya dia pintar, naik kelas, lulus, bisa dapat kerja, menikahlah dengan orang yang baik-baik, cari pekerjaan yang bagus, gaji tinggi, bangun rumah, beli mobil, beli kendaraan, segala macam. Apa hanya itu? Kalau itu nanti jadi ritual tanpa spiritual. Ajarlah bagaimana mereka mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah, prinsip-prinsip kebenaran. Bahwa kita berkenan kepada Allah bukan karena perbuatan baik kita. Sebelum Kain membunuh Habel, Allah sudah ingatkan dia. Tapi dia menolak nasihat Tuhan Allah. Hari ini kita datang di sini, kita sudah dengar firman Tuhan. Tuhan bicara di hati kita, tapi seberapa kita yang mau dengar dan seberapa kita yang pulang dan tolak. Itu firman Tuhan cocok dengan ini orang, dan cocok dengan saya. Masalah saya tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan, saya sendiri saja selesaikan. Ada satu istilah Latin berkata gini, abisum abisus invocat. One misstep will lead to another. Satu kesalahan akan memimpin kepada kesalahan yang lain. Kalau pesan dalam kitab Mazmur dikatakan begini, sea call sea, laut bergulung-gulung, memanggil laut yang lain. Satu kesalahan akan memimpin pada kesalahan yang lain. Itulah yang terjadi pada Kain. Tuhan sudah bilang, lu hati jahat, lu bertobat. Kalahkanlah iblis itu, kalahkanlah kejahatan itu. Tapi dia menolak. Akhirnya dia membunuh adiknya. Dan ketika Kain membunuh Habel, dia menjadi manusia pertama yang dikutuk oleh Tuhan. Terkutuklah engkau. Ketika Adam berbuat dosa, Tuhan tidak kutuk Adam. Dia mengutuk tanah. Terkutuklah tanah karena engkau. Tapi ketika Kain membunuh Habel, Tuhan katakan terkutuklah engkau. Kenapa? Di dalam terjemahan asli,
Alkitab Indonesia mengatakan bahwa darah Habel, Tuhan bilang darah Habel memanggil aku. Dalam terjemahan asli, kalau kita baca Indonesia dia hanya tunggal, tapi dalam terjemahan asli katakan darah-darah Habel. Apa maksudnya? Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa beranak cucu penuhi bumi. Harusnya Habel punya anak cucu dan penuhi bumi, tapi Kain melawan perintah Tuhan itu. Dia bunuh Habel. Habel tidak punya generasi. Terhapus cerita Habel dari dunia ini. Maka Tuhan bilang darah-darah Habel berseru kepada saya. Hati-hati, kadang-kadang kita anggap ini kan kesalahan kecil. Biasa saja. Orang lain juga bikin itu. Hati-hati. Ketika pesawat lagi terbang, ada orang yang iseng-iseng buka pintu pesawat. Kan cuma buka pintu saja. Berarti masalah apa? Itu masalah besar buka pintu pesawat di atas. Kadang-kadang kita anggap ini kan biasa. Ya orang lain bisa, kenapa saya bisa? Dia salah di apa? Itu karena salah paham itu karena paham kita salah. Ada satu anak muda dalam cerita Lukas 18 ayat 18 sampai 19. Cerita ini ada di kitab 3 kitab Injil, ada di Lukas, Matius dan Markus karena cerita ini sangat terkenal. Ada yang mengatakan anak muda yang kaya, kalau di Lukas dikatakan pemimpin datang kepada Tuhan. Pemimpin ini bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku punya hidup kekal?" Nah, ketika dia memanggil guru, itu berarti pasti dia orang Yahudi. Dan dia bukan orang biasa-biasa, karena dia bisa dekat dengan Yesus. Pasti dia, beberapa tafsiran katakan dia itu pemimpin agama Yahudi. Saya ajak Bapak Mama Saudara coba perhatikan baik-baik pertanyaan orang muda ini dan jawaban Yesus. Orang ini bertanya, apa? Apa yang harus aku lakukan? Apa? Tapi Yesus tidak menjawab pertanyaan apanya dia. Yesus bertanya, kenapa kamu katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Jadi orang ini bertanya apa, Yesus menjawab siapa. Orang ini bertanya dalam konteksnya hidup yang kekal, apa yang harus aku lakukan supaya punya hidup yang kekal, Yesus menjawab siapa yang menentukan hidup kekal itu. Orang ini bertanya apa yang harus aku lakukan untuk punya hidup kekal, Yesus bertanya apa yang Allah lakukan, itulah yang buat kamu punya hidup kekal. Kita tidak mungkin berkenan kepada Allah karena usaha kita. Kita tidak mungkin masuk surga karena usaha kita. Kita tidak mungkin layak kepada Allah karena usaha kita. Apa yang Allah lakukan, itu yang buat engkau layak kepada Dia. Allah lakukan di dalam Yesus Kristus, itulah dasar engkau diterima di hadapan Allah. Mari kita sekali lagi benar-benar merenungkan hidup kita ini. Apa yang mendasari kehidupan kita? Apa yang menggerakkan kita? Apa yang begitu menjadi desire, hasrat, gairah, semangat hidup kita untuk beribadah pada Tuhan? Apa itu? Untuk hidup kekal, itu satu hal yang baik. Tapi pertanyaannya, siapa yang akan berikan kita hidup kekal? Saya ajak Mama, mari kita ingat sekali lagi kembali kepada Taman Eden. Ketika Allah usir Adam dan Hawa keluar Taman Eden, Allah menutup pintu ke Taman Eden. Kenapa? Karena di dalam Taman Eden ada buah kehidupan kekal. Hidup selama-lamanya. Tuhan bilang, mereka sudah tahu apa yang baik dan jahat. Jangan sampai mereka ambil buah ini, lalu mereka hidup kekal. Kenapa? Di sini bukan karena Allah murka kepada Adam dan Hawa sembarang, bukan. Allah punya niat baik begini. Beta harus selamatkan mereka. Kalau mereka makan buah ini, mereka hidup selama-lamanya, mereka tidak bisa diselamatkan. Mereka harus mengalami kematian supaya mereka bisa diselamatkan. Itulah dasar mereka harus diusir. Coba kau ingat Bapak Mama punya perbuatan kepada anak-anak. Kadang-kadang kau terlalu sayang, tapi kau harus pukul mereka supaya mereka bertobat. Apakah itu kan orang tua benci? Bukan. Itu disiplin. Makanya dalam Roma 8 ayat 1 tidak ada lagi penghukuman, hanya ada tindakan disiplin. Kalau kita berbuat dosa, kita mengalami seperti sebuah hukuman Allah, bukan hukuman, itu konsekuensi atas perbuatan kita, tapi dalam pandangan Allah itu tindakan disiplin. Supaya kita kembali kepada Dia. Adam dan Hawa mengalami tindakan disiplinnya Allah, keluar dari Taman Eden, konsekuensi atas perbuatanmu, supaya kamu bisa diselamatkan. Nah sekarang kita bertanya, setelah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, saya sangat yakin mereka bahkan generasi mereka ribuan tahun berusaha kembali ke Taman Eden, tapi tidak bisa. Karena yang jaga pintu Taman Eden adalah kerub dengan pedang bernyala-nyala. Siapa yang bisa masuk? Hanya satu orang, yaitu anak Allah yang bisa masuk. Makanya ketika penjahat di samping Yesus katakan, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Yesus katakan, hari ini
engkau dan aku di Taman Firdaus, kita masuk kembali ke Taman Eden. Yesus yang punya kunci itu, yang bisa bawa kita. Makanya dalam Wahyu dikatakan, kalau Allah buka pintu, tidak ada yang bisa dapat tutup. Kalau Allah menutup pintu, tidak ada yang bisa buka. Yesus yang punya kunci kerajaan sorga. Dalam Wahyu dikatakan itu. Darah Yesus di atas Golgota menjadi bagian perkenalan kita di hadapan Allah. Nah, Bapak Mama Saudara, coba kita lihat Roma 7 ayat 2 dan 4. Di dalam Roma 7 ayat 2 dan 4, ini ada satu ilustrasi yang diberikan oleh Rasul Paulus. Dia katakan begini, seorang istri terikat kepada suaminya selama suami itu hidup. Kalau suami itu masih hidup dan istri itu pergi dengan laki-laki yang lain, maka perempuan itu dikatakan berzinah. Tapi kalau suaminya sudah mati, perempuan itu bebas menikah dengan siapa saja. Nah, ilustrasi ini Rasul Paulus katakan untuk menjelaskan kepada kita apa arti di dalam Kristus kita tidak terhukum lagi. Karena pengorbanan Kristus kita ingat di dalam Roma 6 ayat mengatakan begini. Melalui baptisan kita mati bersama-sama dengan Kristus. Dan seperti Kristus bangkit dari kematian, kita juga akan mengalami kehidupan bersama dengan Dia. Ketika kita menyatu dengan Kristus melalui baptisan, kita sudah mati bersama dengan Kristus. Karena kita sudah mati, hukum Taurat tidak berkuasa lagi atas kita. Dan kita terikat diri kita kepada Yesus Kristus, kepada laki-laki lain, kepada Adam yang kedua. Kita terikat kepada Dia. Hukum Taurat tidak berkuasa lagi atas kita. Apa maksudnya? Sekarang saya kasih contoh sederhana begini. Pak Mama lagi dengarkan firman Tuhan ini. Lalu tiba-tiba pikiran kita entah kemana-mana, ada orang istilahkan itu monkey mind. Pikiran kita bisa loncat-loncat seperti monyet. Loncat-loncat kemana-kemana. Lalu kita merasa berdosa. Kenapa? Karena kita ingat firman Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita ingat begitu banyak aturan-aturan. Lalu kita merasa, saya tidak berharga di hadapan Tuhan. Kita merasa saya tidak berharga di hadapan Tuhan. Lalu iblis mulai menuduh kita. Betul. Lu berdosa. Lu layak di hadapan Tuhan. Lu pantas mati di neraka. Lalu kita mulai tertuduh dan tersiksa, stres, depresi. Tapi ketika kita merasa tertuduh seperti itu, lalu kita ingat, Yesus sudah mati bagi saya. Saya memang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Yesus karena kasihnya, dia mati bagi saya. Saya sudah bertobat, saya sudah dibaptis, saya sudah diselamatkan oleh Dia. Itu akan memberikan kita gairah, semangat, harapan untuk terus berjuang bersama dengan Allah. Karena kita sudah menjadi milik Kristus. Syarat keselamatan adalah pengorbanan Yesus Kristus. Kita berkenan kepada Allah bukan usaha kita untuk sungguh-sungguh menyembah dalam pujian, berdoa 1-2 jam sehari, berusaha untuk buat ini, berusaha untuk membuat pasangan lebih baik lagi, lebih senang lagi, berusaha untuk buat anak-anak lebih baik lagi, dan segala macam usaha kita, bukan. Itu hal yang baik, tapi itu bukan syarat kita layak di hadapan Allah. Hanya satu-satunya syarat layak di hadapan Allah adalah darah Yesus Kristus. Dan Yesus sudah lakukan itu, dan dikatakan sudah selesai, sudah finish, tetelestai. Banyak orang Kristen datang ke gereja, seperti mungkin tadi kita datang ke gereja, pasti kita punya beban. Tidak ada orang yang hidup tanpa beban. Tidak ada orang yang hidup tanpa masalah. Semua orang punya masalah masing-masing. Lalu orang itu datang ke gereja, berusaha berkenan kepada Allah, berusaha menyembah, berusaha fokus, berusaha untuk bisa melayakkan diri di hadapan Allah. Tapi kemudian dia pulang dengan beban yang sama. Kenapa? Karena dia pulang dengan kesimpulan, saya tidak layak di hadapan Allah. Saya tidak pantas di hadapan Allah. Beban bertambah lagi, hidup makin stres. Waktu tertekan dengan itu, di rumah dapat lagi masalah. Suami marah, istri marah, anak-anak marah, tambah lagi kacau hidupnya dia. Karena dia berusaha berkenan kepada Allah dengan usahanya sendiri, seperti Kain. Dia berusaha bikin diri seperti itu. Sekali lagi itu ritual tanpa spiritual. Mereka datang ke ibadah untuk mengejar apa? Mengejar uang, mengejar ketenaran, mengejar posisi, menuntut dihargai dan segala macam. Jadi ketika mereka pulang sampai di jalan, ada yang tidak pas dengan dong mau, dong mulai marah, mulai berontak. Sampai di rumah, ada yang bikin tidak cocok dengan pikiran, dia mulai marah, mulai ribut sana sini. Karena apa? Ada hati yang kosong. Dia berusaha isi dengan uang, ketenaran, kenyamanan, segala macam. Berusaha dengan bisa menaklukkan semua orang. Tunduk ikut dia punya mau. Hatinya kosong.
firman Allah tinggal dalam hati kita, pasti kita tetap punya masalah itu, tapi kita tahu bagaimana caranya. Firman Allah biarlah menguasai kehidupan kita. Saja kita baca secara cepat 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 12. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 12. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 12. 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ya. Dari ayat ini yang terkenal ini, makanya ada orang buat lagu, ya, ku tak membawa apapun juga ke dalam dunia ini. Kembali pun tidak bawa apa. Tapi sayangnya, ketika kita hidup, kita mengejar sesuatu yang tidak membawa kepada kekekalan. Dan ketika waktunya makin sempit, bahkan sudah habis, baru kita mulai menyesal dan kecewa. Saya cukup yakin, dan saya berharap bapak mama yang lanjut usia di sini, mungkin tidak alami. Tapi saya yakin banyak orang, kalau di usia 70-an, 80-an, kalau kita tanya, tentang apa arti hidup bagi mereka. Ada banyak sekali yang bilang, saya menyesal. Menyesal karena ini, menyesal karena ini, menyesal karena ini. Bahkan coba sekarang kita yang sudah S1, S2 sudah kerja, coba tanya. Dulu, kira-kira kalau kembali ke SMP, SMA apa yang lakukan? Dia akan bilang, kita akan ubah ini, akan ubah ini, akan ubah ini. Banyak hal yang kita sesal. Karena kita mengejar sesuatu yang sia-sia. Saja kita melihat hanya 2 ayat dan 2 kata. Ayat 11. Ayat 11 dikatakan begini, jauhilah. Jauhi artinya menghindari. Jangan masuk ke situ. Jangan ikut yang dunia cari. Jangan ikut itu. Kalau orang datang ke gereja hanya cari berkat, dia jadikan gereja menjadi gunung kawi. Dia jadikan gereja itu tempat penyembahan berhala. Gedung gereja jadi berhala bagi dia. Kita, menurut 1 Petrus, kita beribadah bukan untuk dapat berkat, tapi justru sudah diberkati, makanya kita beribadah. Hal yang paling nyata adalah Tuhan menciptakan semua baru dia ciptakan Adam dan Hawa. Nikmati sudah apa yang Tuhan suka. Nikmati itu. Dengan rasa cukup, kita ingat doa Bapa kami. Indonesia menerjemahkannya secukupnya. Bahasa Inggris bilang our daily bread. Makanan kami sehari-hari. Yang kami sehari-hari makan apa, nah itu sudah Tuhan kasih. Kalau tiap hari makan ikan tembang, cukup ikan tembang. Jangan cari daging ayam, nanti stres. Karena uang sudah cukup. Kalau soal biasa tiap hari makan daging ayam, jangan cari steak. Jangan cari steak, jangan cari yang lain, nanti stres. Banding-bandingkan dengan orang lain. Cukup our daily bread. Makanan kami sehari-hari. Kalau setiap hari pakai baju yang begini, celana begini, begitu sudah. Gitu nikmati itu. Jangan paksa diri. Dunia sekarang stres karena orang itu bukan dia punya hidup yang apa, tapi dia punya gaya hidup yang mahal. Dia ikut gaya hidup orang lain, dia stres. Jauhi contoh seperti apa? Seperti ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, dia tidak pergi peluk ke istri Potifar. Ketika digoda, dia lari. Nah itu, jauhi, hindari itu. Jangan tiba kumpul di situ. Ayat yang kedua adalah ayat 12. Ayat 12 itu dikatakan, rebutlah hidup yang kekal. Ini seolah-olah bahwa kita dapat hidup kekal adalah usaha kita. Bukan maksud itu. Hidup kekal bukan karena usaha kita. Terjemahan asli itu dia bilang begini, hold on, lay hold on, peganglah itu. Bertahanlah di situ. Artinya, kita pegang kalau kita sudah dapat atau belum. Orang pegang karena sudah ada, atau di tangan, toh? Peganglah itu. Bertahanlah di situ, berarti kita sudah di situ kan. Kamu sudah ada di hidup yang kekal. Karena Kristus, kamu sudah punya hidup kekal. Bertahanlah di situ. Kalau kita biasa di gereja, habis khotbah lalu pengakuan iman, lagu yang nyanyikan adalah tahanlah dan berjuang terus, tahan, kamu sudah dapat firman, tahan di situ, berjuang di situ, jangan tinggalkan itu. Yang kamu tinggalkan adalah cara hidup duniawi, yang kamu pegang kuat adalah hidup yang kekal yang sudah ada padamu.
Makanya ada satu ayat Paulus bilang apa? Kamu sudah diselamatkan, kerjakanlah keselamatan itu. Kerjakan itu bukan berarti kita kerja untuk kita selamat. Lebih mudah kalau kita paham minta izin dalam bahasa Inggris, dia bukan katakan work for. Kalau work for berarti kerja untuk selamat. Tapi dia terjemahannya work out. Kamu sudah punya work out di situ. Kerja bisa di situ. Bertahan di situ. Ingat sekali Bapak Saudara, yakinkan dirimu bahwa kamu sudah punya hidup yang kekal. Ada lagu anak muda bilang apa? Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Yakinkan aku Tuhan, engkau adalah milikku. Bahwa hidup kekal adalah milikku. Kalau kita ragu-ragu, berdoa, Roh Kudus tolong yakinkan saya sudah selamat. Kalau kita sudah tidak bisa lagi katakan saya sudah bertobat. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka sudah ada di tanah Kanaan, Tuhan Allah perintahkan pada mereka begini. Bangunlah 6 kota perlindungan. Ada 6 kota perlindungan. 3 di sisi Sungai Yordan yang sini, 3 di sisi Sungai Yordan yang lain. Apa tujuan itu kota perlindungan? Bukan untuk taruh di situ makanan minuman, bukan. Kota perlindungan untuk para pembunuh. Kalau orang membunuh orang lain dan dia merasa tidak bersalah, dia harus lari ke kota perlindungan. Dan ada syaratnya. Jangan keluar dari situ sampai imam besar di kota itu mati. Kalau imam besar di kota itu mati, kamu boleh keluar. Kalau kamu keluar, ketemu dengan penuntut darah, kamu tidak akan diapa-apakan. Tapi kalau imam besar itu belum mati, kamu keluar dari kota perlindungan, ketemu dengan penuntut darah, kamu dihukum mati, salah kamu sendiri. Nah, Tuhan bilang begini, kamu sudah punya hidup yang kekal. Bertahan di situ, jangan keluar dari situ. Jangan sok-sok jago keluar dari situ. Bertahan di situ, berjuang di situ sampai Yesus datang kembali. Amin. Mari kita terus berjuang sampai Yesus datang kembali. Kita beribadah karena kita sudah memiliki hidup yang kekal. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Ingat, kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Jangan tertipu dengan tipuan iblis bahwa kamu ini orang berdosa, kamu bukan siapa-siapanya Allah. Karena kita dilayakkan bukan karena usaha kita. Bergumullah ini, saya pesan bagi Bapak Mama Saudara dalam nama Yesus, bergumul ini. Kalau masih ada keraguan, mohon Roh Kudus yakinkan kita, berjuang, bergumul terus, yakinkan kita sudah selamatkan dalam Yesus Kristus. Itu cara yang berbeda. Saya paling mudah kalau saya ingat ilustrasi ini adalah cerita kita bangsa Indonesia. Sebelum 17 Agustus 45, kita berjuang untuk mereka, merdeka. Tapi setelah 17 Agustus 45, kita berjuang pertahankan kemerdekaan. Itu cara berjuangnya berbeda. Pasti berbeda. Sebelum kita punya rumah, kita cari uang untuk bisa beli rumah. Tapi setelah kita punya rumah, cara kerja kita bekerja cari uang bukan lagi untuk punya rumah, untuk merawat rumah itu. Sebelum punya pasangan hidup, sebelum punya istri suami, cari sana cari sini untuk dapat. Kalau sudah dapat, jangan cari lagi yang lain. Itu namanya selingkuh. Rawatlah yang sudah ada. Makanya Amsal bilang, nikmatilah istri pada masa mudamu, bukan nikmati istri mudamu. Nah, itu beda. Amsal tidak nasihati kita, nikmatilah istri mudamu, betul ya? Tapi nikmatilah istri masa mudamu. Jangan cari yang lain. Kita sudah dapat hidup kekal. Jangan percaya dengan tipuan iblis. Kita adalah ahli waris, kita punya hidup yang kekal karena Yesus Kristus. Ada orang yang bilang begini, di bagian akhir dari pemberitaan firman Tuhan saya. Ada yang berkata begini, enak sekali orang Kristen ya. Masuk surga kok gampang-gampang sekali. Kok ketong ini begitu susah masuk surga. Syukur-syukur bisa masuk surga. Mudah-mudahan masuk surga. Tapi kalau masuk Kristen, enak lah ya. Saya setuju, masuk surga tidak mudah. Susah. Setuju tidak? Amin? Amin. Masuk surga tidak mudah. Siapa yang tahu jalan masuk ke Taman Eden? Tidak ada. Masuk surga tidak mudah. Dari mana kita tahu tidak mudah? Dari Via Dolorosanya Yesus Kristus. Tidak mudah. Untuk sampai kepada jalan salib, untuk mati, menebus kita, itu bukan perkara yang mudah. Tapi bagi kita yang ada dalam Kristus, kita diberi anugerah. Apa itu anugerah? Saya ajak Bapak dan Saudara, mari perhatikan ini. Apa itu anugerah? Anugerah artinya begini, yang memberi tidak punya kewajiban untuk memberi, yang menerima tidak punya hak untuk terima. Itulah anugerah. Allah tidak punya kewajiban untuk mengasihi kita. Allah tidak punya kewajiban untuk mati dalam Kristus bagi kita. Dan kita tidak punya hak untuk menuntut dia, kita diselamatkan.
Anugerah adalah yang memberi, sang pemberi tidak punya kewajiban untuk memberi, sang penerima yang menerima tidak punya hak untuk terima. Tapi dia diberi, itu anugerah. Nah, di dalam Kristus kita sudah terima itu. Yesus sudah mati bagi kita, dia sudah berkorban bagi kita. Itulah menjadi dasar ibadah kita, dasar sukacitanya kita, dasar kerja kita untuk mengasihi dia. Kalau sekarang misalnya ada saya, Beta, punya hutang dengan Om Bidi. Begitu banyak, Beta tidak bisa bayar. Lalu, misalnya Pak Erna datang bilang, "Nggak, Beta bayar lo hutang." Pertanyaannya Beta, Beta masih punya hutang dengan Om Bidi tidak? Masih punya? Tidak ada lagi. Sudah dibayar. Syarat keselamatan sudah dibayar. Darah sudah tertumpah, selesai. Yang Beta punya hutang dengan siapa? Pak Erna. Hutang kita kepada dosa sudah dibayar Kristus. Kamu bukan lagi hamba dosa, jangan buat dosa lagi. Sekarang kamu berhutang kepada Kristus. Hiduplah sesuai perintahnya. Amin. Kalau iblis datang gocok kita, goda kita, itu dasar kita. Itu dasar ibadah kita. Saya datang beribadah karena saya punya hutang kepada Allah yang tidak mungkin saya bayar. Saya persembahkan hidup kita. Walaupun kita kasih hidup kita pun tidak bisa terbayarkan. Bahkan Yesaya bilang kesalehanmu seperti kain kotor. Tidak mungkin bisa. Yesaya 53 ayat 5 berkata begini. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Ganjaran yang harus kita tanggung, dia sudah tanggung. Itu dasar ibadah kita. Itu dasar keselamatan kita. Yesus katakan, it's finished, tetelestai. Semua sudah selesai. Kamu tidak perlu buat apa-apa lagi untuk masuk surga. Saya sudah kerjakan bagi kamu. Bagian kamu cuma satu, percaya itu. Beriman itu. Makanya Efesus 2 ayat 8 katakan, sebab oleh karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu. Itu bukan hasil kerjamu. Itu pemberian Allah. Atas dasar itu, kita beribadah, kita bertobat. Ada satu anak, dia bapak bilang kepada dia begini, "Nak, kalau kamu pergi ke sekolah, sampai di sekolah, buka pintu hati-hati. Sebab di situ orang sering buru-buru antar jemput anak sehingga sering terjadi kecelakaan." Nah, anak ini satu kali dia diantar oleh sopir ke sekolah, tapi mungkin karena dia terlambat, dia buru-buru buka pintu, motor tabrak. Tapi kena pintu tidak kena dia. Jadi aman-aman saja dia cepat lari masuk ke sekolah. Lalu sopir telepon dia bapak, "Pak, tadi mobil ditabrak." Jadi cerita begini. Oke. Pas malam hari, dia bapak pulang ke rumah, cari ini anak. Tadi katanya mobil ditabrak. "Oh iya Pak, iya." "Bagaimana ceritanya?" Dia cerita. Lalu ini bapak peluk ini anak. Sambil tanya, "Kamu tidak apa-apa kan?" "Iya Pak, tidak apa-apa, tapi mobilnya gini." Bapaknya begini, "Saya tidak tanya mobil, kamu tidak apa-apa kan?" "Iya Pak, tidak apa-apa." Lalu bapaknya menasihati dia. "Dan kalian nak, kalau buka pintu hati-hati, perhatikan dulu kendaraan di samping, baru buka pintu, baru keluar." Lah iya. Anak ini ingat dia punya bapak punya kata-kata, dan setiap kali dia buka pintu, dia akan hati-hati. Pertanyaannya, dia hati-hati supaya dia jangan ditabrak? Mungkin iya. Tetapi dasar dia lakukan itu karena dia ingat dia punya bapak punya kata-kata. Dan karena dia sangat mengasihi hidup bapak, makanya dia lakukan itu. Nah, kita beribadah kepada Allah bukan karena supaya kita baik, tapi karena Allah sudah mengasihi kita. Satu bapak punya satu anak. Sekali bapak ini pergi ke daerah yang jauh, lalu dia pulang, dia beli hadiah untuk anaknya dan untuk ini anak punya teman baik. Lalu ketika sampai di rumah, ini anak dia pun teman lagi bermain-main di rumah, lalu dia bapak bagi hadiah. Pertama kasih dia, ini anak pun kawan. Ini anak pun kawan terima hadiah dengan sukacita, lalu peluk ini bapak dia, "Om, terima kasih Om, nanti pergi lagi Om ya, bawa oleh-oleh lain lagi." Tapi ini anak yang dia anak kandung, peluk dia bapak dengan satu permintaan. "Bapak, jangan pergi lagi. Beta rindu Bapak." Inilah beda orang Kristen.
Orang Kristen yang ke Tuhan cari berkat, dia bilang Tuhan ingat ya berkati lagi, yang lebih lagi Tuhan. Tapi orang yang ahli waris kerajaan Allah, anak-anak Allah, bahkan sakit pun dia akan datang beribadah. Sakit pun dia akan berdoa. Mau ada masalah, tidak ada masalah, dia berdoa. Mau ada masalah, tidak ada masalah, dia baca firman Tuhan. Mau capek, tidak capek, dia akan cari Tuhan. Dia akan bersekutu dengan Tuhan. Dan dia akan bilang, Tuhan, jangan pergi lagi. Amin. Mari kita nilai diri kita sendiri. Saya ahli waris. Tapi saya menginginkan Bapak Mama semua yang sudah dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Yang sudah terima Kristus, sudah lahir baru. Kita semua, Bapak Mama semua, saudara semua adalah ahli-ahli waris kerajaan Allah. Jangan percaya tipuan iblis. Karena kita berkenan kepada Allah, para pemusik bisa ke depan, kita berkenan kepada Allah bukan karena usaha kita, tapi karena kasih karunia Allah. Mari kita merenungkan kembali apa yang sudah didengar, sambil pemusik ke depan. 1-2 menit ke depan kita tenangkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita merenungkan, mari kita yakinkan sungguh-sungguh hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau kita masih ada keraguan yang begitu banyak, minta Roh Kudus yakinkan kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kita bersyukur kepada Yesus Kristus. Kita menyambut Dia dalam kehidupan kita. Dia telah memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Karena kasih-Nya kepada kita semua. Dia katakan kepada kita bahwa masalah kamu tidak bisa kamu selesaikan. Rasa malumu, ketelanjanganmu, beban hidupmu tidak bisa kamu selesaikan sendiri. Saya yang sudah menyelesaikannya bagimu. Saya sudah selesaikan di atas Kalvari, di atas Golgota. Saya sudah berseru kepada Bapa, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sudah selesai semua tuntutan keselamatan. Saya sudah bayar, murka Allah sudah dipuaskan melalui penderitaan Yesus Kristus. Ganjaran untuk keselamatan kita telah ditanggung oleh Yesus Kristus.